Mulai, ngomong kosong. Awas, jangan sampai kosong. Selamat datang di Omong Kosong. Awas, jangan sampai kosong. Ya, kembali lagi di Omong Kosong ini. Saya ingin bercerita tentang seorang kawan saya yang tiba-tiba bertanya tentang seberapa optimiskah saya terhadap perkembangan buku. Saya tentu jawab optimis. Nah, kenapa kawan saya bertanya demikian? Karena dia memandang bahwa peradaban dengan segala macam perubahannya ini sudah mengalami evolusi, bahkan revolusi teknologi yang luar biasa. Dari yang tadinya manual sekarang menjadi serba digital dan semuanya beralih ke dunia digital. Tapi apakah yang manual ditinggalkan? Belum tentu. Nah, yang manual katakanlah misalkan kalau kita bicara tentang literasi, maka buku masih kita butuhkan. Bahkan yang lama-lama katakanlah manuskrip kuno hari ini masih saja diburu. Kenapa diburu? Karena di dalam manuskrip kuno itu tergelar berbagai fakta-fakta menarik tentang perkembangan kebudayaan, teknologi. Meskipun itu masa lalu, ternyata bisa kita ambil spiritnya untuk dikembangkan di masa sekarang. Nah, artinya apa? Apapun itu bentuknya, katakanlah teknologi, hanya menjadi alat atau sarana untuk mengubah medianya. Tetapi pada dasarnya dunia menulis, dunia membaca menjadi perihal yang sudah menjadi takdir barangkali bagi dunia manusia untuk menemukan bentuk-bentuk baru, terutama dalam pemikiran. Perubahan, perkembangan pemikiran, dunia pemikiran menjadi sangat penting, memerlukan buku, membutuhkan bacaan-bacaan. Nah, bacaan-bacaan inilah yang sebenarnya mestinya sudah saat sekarang kita harus mulai mengolah itu secara lebih baik lagi. Nah, problem kita hari ini terutama di Kota Pekalongan, membaca ini masih menjadi aktivitas yang sangat terbatas. Mungkin sebenarnya banyak orang yang suka membaca atau membiasakan dirinya membaca, tetapi barangkali karena tidak ada wadah untuk bisa saling berbagi tentang apa yang mereka baca, sehingga tidak cukup terlihat ya keterbacaan atau tingkat keterbacaan masyarakat ini terhadap apa-apa yang tersedia. Tapi saya yakin banyak orang-orang yang concern banget terhadap bacaan-bacaan. Saya pernah ketemu dan saya sering menjumpai banyak orang ya, beberapa orang yang ternyata di Pekalongan ini boleh dikata mereka adalah tokoh-tokoh pembaca yang cukup baik, yang baik bahkan. Nah, tapi rata-rata mereka dari kalangan yang ya boleh dikata sudah usia di atas 40. Artinya cukup matang untuk dikatakan muda. Nah, bagaimana dengan yang muda-muda? Jangan salah, yang muda-muda juga tidak kalah banyaknya. Mereka juga tidak sedikit yang suka membaca. Problemnya adalah mungkin ruang untuk mendiskusikan bacaan-bacaan mereka ini belum terpublish, belum diwadahi. Nah, disinilah sebenarnya peluang bagi para pengelola perpustakaan, baik itu di tingkat komunitas maupun perpustakaan milik pemerintah atau perpustakaan yang ada di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, untuk bisa menghadirkan diskusi itu ke dalam ruang publik yang terbuka ya tentunya karena di publik, sehingga
mereka yang terbiasa dengan pembacaan itu merasa terwadai, dan dengan demikian hasanah pemikiran di Kota Pekalongan akan lebih kaya dan diperkaya dengan gagasan-gagasan yang boleh dikata mungkin awalnya dipandang sebagai sesuatu yang liar, tetapi apabila itu dikelola dengan baik, saya yakin itu akan menjadi sesuatu yang baik pula. Nah, ini tinggal bagaimana membiasakannya, ya. Nah, selain itu kebiasaan, membangun kebiasaan dalam setiap kali pertemuan untuk membacakan terlebih dahulu, memperdengarkan bacaan, terus kemudian mendiskusikan, ini nampaknya belum terjadi. Beberapa waktu lalu saya sempat mengikuti sebuah agenda rutin di Sekolah Sogan, salah satu lembaga pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Omah Sinau Sogan. Ada sebuah gaya diskusi yang menarik di situ, yang barangkali jarang dilakukan oleh beberapa lembaga, baik itu organisasi ataupun komunitas atau juga lembaga pendidikan yang formal. Di sana mereka membiasakan diri atau membuat semacam diskusi berseri, ya, berseri tentang, dan yang didiskusikan mereka adalah sebuah buku karya Ki Hajar Dewantara bagian pendidikan, ya, tentang pendidikan. Mereka mendiskusikannya per bagian-bagian, artinya per sub-subbab. Nah, menariknya adalah itu dilakukan secara terus-menerus setiap minggu sekali, dan biasanya dimulai dengan membacakan terlebih dahulu bagian yang akan didiskusikan. Nah, sementara yang lain yang tidak mendapatkan giliran untuk membaca adalah tugasnya menyimak dengan saksama dan membuat poin-poin tertentu, poin-poin penting yang akan didiskusikan. Sementara yang memimpin diskusi ini akan mengolah atau merumuskan poin-poin itu ke dalam diskusi, sehingga diskusi akan mengerucut dan semakin tajam dan semakin dalam. Nah, setelah dibacakan, rumusan poin-poin itu dibikin, kemudian dipresentasikan oleh pemimpin diskusi, kemudian semua orang berusaha untuk memberikan atau berkontribusi bagi perkembangan atau menangkap gagasan yang dimunculkan dalam buku itu. Ini keren, bagi saya ini keren, dan jarang sekali itu dilakukan. Nah, kalau pola semacam ini terbiasa dilakukan di komunitas-komunitas terutama, saya yakin dunia pemikiran di Pekalongan akan jauh lebih maju lagi. Dunia gagasan, kaya akan gagasan, kaya akan wacana. Nah, tinggal kemudian setelah diskusi itu mestinya, nah ini yang mungkin menjadi PR dari Sekolah Sogan, bagaimana wacana itu dimunculkan ke permukaan, ditawarkan kepada masyarakat ke dalam tulisan-tulisan, entah itu jadi artikel populer, entah itu jadi apapun itu, kemudian disajikan ke media-media yang tersedia. Nah, media sosial sudah sangat banyak platformnya, kenapa tidak dicoba? Nah, syukur-syukur bisa masuk ke media-media mainstream. Nah, itu juga bagus lagi. Nah, itu dia. Mungkin itu dulu, dan mungkin itu yang menjadi kekurangan yang harus di-update dan di-upgrade oleh Sekolah Sogan. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman di Sekolah Sogan bisa nih di combine atau dicoba dikomposisikan juga dengan komunitas-komunitas lain, menjadi tawaran gitu. Nah, siapa tahu itu akan jadi menggejala dan menggurita di Kota Pekalongan ini atau di tempat Anda. Saya kira itu.
yang bisa saya obrolkan malam hari ini. Tapi sebelumnya, apa yang dilakukan oleh Sokola Sogan sebenarnya pernah dilakukan oleh komunitas-komunitas lain di kota lain. Saya pernah ikut dalam sebuah jaringan komunitas di Semarang waktu itu, waktu masih kuliah, yaitu komunitas Embun Pagi. Ya, metodenya sama. Salah seorang di antara mereka yang ikut dalam lingkaran diskusi itu membacakan bagian yang mau didiskusikan, kemudian bikin poin-poin penting, lalu memperdalam isi yang dibaca. Nah, tentunya dengan banyak pendekatan, dengan banyak disiplin.